misioner hidup bagi Tuhan, persembahkan hidup lewat doa, adorasi, sakramen Ekaristi. Jumpa lagi di Ruang Bintang RAM, Rumah Anak Misioner. Bersama saya Kak Sari dan Suster Angel. Hai adik-adik remaja, salam misioner. Kami berdua akan mendampingi adik-adik di Ruang Bintang episode 2 dengan tema Tuhan Harapan Kita. Ya, adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua kabarnya sehat ya. Kalau Suster Angel, bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik, Kak Sari. Ya, syukur semua sehat ya adik-adik. Kita memasuki minggu biasa yang ke-6 dengan tema yang sudah Kak Suster sebutkan tadi. Adik-adik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Karen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar melaksanakan semua pesan-Mu hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkannya dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Karen sudah memimpin doa pada hari ini. Adik-adik di rumah, sekarang kita siapkan Alkitab ya. Kita buka Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sudah ketemu adik-adik? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus.
dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terang masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kak Suster Angel. Sama-sama Kak Sari. Nah, itu dia kisah dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu bukan sakit biasa ya Kak, karena bisa menular kepada yang lain juga. Iya benar Kak. Jadi adik-adik, zaman dulu orang yang sakit kusta itu dikucilkan banyak orang. Nah, gak kebayangkan adik-adik bagaimana menderitanya mereka. Bukan saja mereka sakit di fisiknya, tetapi juga mempengaruhi pikiran mereka dan dapat mempengaruhi emosi mereka. Mempengaruhi emosi mereka, maksud Kak Sari bagaimana? Jadi mempengaruhi emosi itu bisa kesal, bisa sedih, bisa marah-marah Kak. Begitu. Jadi Kak Sari punya kisah seorang anak remaja yang bernama Caca. Dia mempunyai pengalaman hidup seperti ini Kak Suster. Caca ini memiliki suara yang sangat bagus dan dia ingin mengikuti lomba menyanyi sampai menang. Suatu hari dia berlatih pagi, siang, sore, malam, bahkan lupa makan dan tidur terlalu larut malam. Dan kadang dia juga tidak menghiraukan bundanya yang mengingatkannya untuk beristirahat sejenak. Dia hanya fokus untuk latihan dan berlatih, tetapi tidak menjaga kesehatannya. Hingga suatu hari dia merasa nggak enak badan. Dia mulai menggigil dan demam. Bunda Caca membawanya ke dokter dan ternyata Caca menderita sakit cacar air. Seminggu kemudian Caca mulai pulih dari sakitnya. Hanya saja bekas luka cacar air masih menempel di wajah dan tangan. Caca sedih melihat banyak bekas-bekas luka itu. Dia malu untuk keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Dia pun mulai mengeluh. Aduh, ini gimana ya? Jelek banget. Yang di tangan juga tambah parah. Kakak, main yuk. Ini lagi, apaan sih? Ngapain ngajak-ngajak main? Sana main sendiri. Padahal cuma ngajak main. Kok marah? Kakak, Apa? bantuin dong. Ini ada tugas online yang sulit nih dari sekolah. Ih, kamu bawel banget ya? Udah gede tahu, kerjain aja sendiri. Kok manja banget sih? Kakak kok gitu sih, marah-marah terus.
Halo Bun, Halo Catherine, ada apa nak? Bunda lagi sibuk ya? Nggak masalah, ada apa ini dek? Kok telepon bunda sambil nangis gitu kayaknya? Ini Bun, kakak diajak main marah. Minta tolong buat bantuin tugas marah Bun. Dari kemarin marah-marah terus. Ya ampun, kenapa kakak kayak gitu ya? Ya udah, adek tenang dulu ya. Catherine sedih Bun, Bunda cepet pulang ya. Iya, nanti bunda langsung pulang. Bunda nanya kenapa kakak begitu. Sudah, Catherine tenang dulu sekarang, jangan nangis lagi ya. Iya Bun, Ya udah dulu nak. Ya. iya Bun. Coba kesini sebentar nak. Iya, Bun. Caca, kok nggak datang nak? Iya, Bun. Coba dengerin bunda dulu. Ini handphonenya taruh dulu. Bunda mau ngomong serius. Akhir-akhir ini bunda perhatikan Caca murung terus. Setelah itu kakak kelihatannya selalu marah-marah sama adiknya. Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa kok, Bun. Gak ada apa-apa gimana, Ca? Tadi siang itu bunda ditelepon sama adiknya sambil nangis-nangis. Cerita kakak tuh marah-marah terus. Kasihan adiknya masih kecil, gak ngerti apa-apa. Kenapa? Coba cerita. Jadi sebenarnya gini, Bun. Caca tuh kesel sama Tuhan. Kan Caca sebentar lagi mau lomba. Malah dikasih penyakit. Udah gitu, penyakitnya bikin kulit Caca jadi kayak gini. Tuh, Caca jadi panik, Bun. Apalagi nanti nyanyi di panggung, terus masuk YouTube. Kulitnya banyak kayak gini. Kan jadi jelek, Bun. Oh, masalah itu. Kenapa Caca gak pernah cerita sama bunda? Caca harus ingat, Tuhan tidak memberi penyakit ini kepada Caca. Coba diingat-ingat lagi deh. Kenapa Caca bisa sakit kayak gini, seperti kemarin yang sudah ini. Kakak itu terlalu fokus sama mau lomba nyanyi. Setiap mau makan, bunda panggil. Jawabnya apa? Entar. Akhirnya makannya terlambat. Sudah itu, malam mau tidur. Selalu larut malam baru tidur. Akhirnya tubuh Caca ngedrop. Gampang keserang sama penyakit. Iya nggak? Iya, Bun. Nah, terus Caca tidak boleh terus-menerus menyalahkan Tuhan seperti itu, ya. Iya. Efeknya karena begitu, adiknya kena imbas, dimarah-marah terus. Kasihan adiknya, nggak ngerti apa-apa. Iya, Bunda, Caca salah. Ya udah, syukur kalau Caca udah sadar. Sekarang Caca coba berusaha ke kamar adik, dirayu, dibujuk. Dia nangis terus, sedih. Terus setelah itu Caca doa sama Tuhan, minta solusi, pertolongan, supaya bisa ada solusi sama sakit yang ini, bekasnya luka ini. Ingat, semua masalah kita bisa dibantu oleh Tuhan, ya? Iya, Bun. Caca sadar kalau Caca salah karena udah nyalahin Tuhan. Udah gitu marah-marahin Catherine. Apalagi bikin Bunda sedih karena tadi udah bentak-bentak Bunda. Maafin Caca ya, Bun. Iya, sayang, nggak apa-apa. Iya deh, Caca mau ke kamarnya Catherine dulu ya, mau minta maaf. Makasih, Bun. Iya, sayang. Dah. Halo, Yuk. Halo Ca, kamu udah sembuh? Udah nih, udah mendingan. Syukur deh kalau gitu. Kamu jadi ikut lomba kan? Jadi, tapi aku ada sedikit problem nih, Yuk. Loh, kenapa? Sayang tahu kalau kamu nggak ikut, suaramu itu bagus. Kulitku buat bekas luka yang di muka udah membaik sih. Nanti juga Bunda bantuin make upin biar ketutupan. Tapi yang di tangan masih parah. Tapi yang di tangan itu mah gampang atasinya. Gampang gimana? Pakai bedak. Kamu bercanda ya?
Ya enggak lah, aku tuh punya gaun lengan panjang. Sebenarnya gaun kakakku sih udah nggak muat sama dia, terus dikasihin ke aku. Tapi kalau aku pakai tuh masih kayak kegedean gitu loh. Tapi kayaknya kalau kamu yang pakai pas deh. Kalau kamu mau pinjam, boleh. Ya pasti mau dong. Wah, puji Tuhan. Oh iya, kamu tahu nggak? Beberapa hari ini aku berdoa terus loh. Dan akhirnya aku dapat solusi dan kamu pinjemin gaun ke aku. Ternyata benar kata bundaku, Tuhan adalah penolong serta harapan kita. Wah, syukur deh kalau gitu. Yaudah deh, ntar lagi aku antar ke rumahmu ya. Sampai nanti, bye. Iya, makasih yuk. Sampai nanti. Nah, demikianlah tentang cerita Caca hari ini. Apa yang kita pelajari dari orang kusta dan juga dari cerita Caca tadi? Kita belajar dari orang kusta, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya dengan rendah hati, dan kita mohon kesembuhan daripadanya. Ya, jadi bagi orang kusta, Tuhan adalah harapan satu-satunya. Adik-adik, jadi dari cerita Caca tadi, kita harus belajar lebih tenang dalam menghadapi masalah, entah itu masalah apapun atau sakit. Jadi adik-adik di rumah, jangan panik dan mudah putus asa ya. Ya, adik-adik, kalau kita panik, bisa merugikan orang lain, seperti cerita dari si Catherine tadi, yang merasa sedih karena dirugikan oleh Caca yang marah-marah. Kita belajar dari orang kusta yang dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, kita perlu melakukan datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya dan mohon kesembuhan daripada Tuhan. Ya, jadi benar Kak Suster, Tuhan itu penuh belas kasih. Dia pasti akan menolong kita. Dan ketika kita datang kepadanya, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihannya. Dan ia mengulurkan tangan serta menjamah kita. Dan ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir atau sembuh." Nah adik-adik, demikianlah kegiatan kita di Ruang Bintang episode 2 kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kegiatan kali ini boleh berjalan dengan lancar menurut kasih-Mu. Semoga kami selalu berbelas kasih kepada sesama kami seperti yang Kau ajarkan. Allah Bapa di surga, semoga kami bisa meresapi firman-Mu dengan baik. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, hati selalu sukacita. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, memuji Tuhan Yesus. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, hati selalu sukacita. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la,
cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus. La 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 la, hati selalu sukacita. La 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 la, memuji Tuhan Yesus. La 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 la, hati selalu sukacita. La 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 la, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Demikianlah Ruang Bintang episode 2 hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan nyalakan lonceng notification di channel Sekami Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Sampai jumpa.